Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kata kunci yang terdapat pada judul teks non-fiksi muatan bahasa Indonesia. Teks non-fiksi merupakan teks yang ditulis berdasarkan data atau kenyataan yang ada. Teks non-fiksi ditulis berdasarkan fakta atau peristiwa nyata yang benar-benar terjadi. Teks ini memiliki data dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Berikutnya, informasi dari teks non-fiksi dapat diperkirakan dengan cara mengetahui kata kunci yang terdapat pada judulnya. Kata kunci itu sendiri adalah kata yang memiliki tempat yang istimewa dalam sebuah kalimat, paragraf, ataupun klausa. Kata kunci berfungsi sebagai petunjuk atau penghubung ke bagian yang lain dari bacaan yang sama. Nah, berikut ini merupakan contoh judul non-fiksi. Yang pertama, lingkungan sekolah yang sehat. Yang kedua, mencegah bahaya demam berdarah. Yang ketiga, kegiatan penghijauan di lingkungan rumah. Yang keempat, pentingnya menanam pohon. Nah, bagaimana cara mencari kata kunci yang terdapat pada teks non-fiksi? Cara menentukan kata kunci pada teks non-fiksi ini ada dua langkah. Langkah pertama yaitu membaca judul. Jadi kita baca dulu terlebih dahulu judulnya. Setelah kita membaca judul, yang kedua kita mencari maknanya. Ya, mencari maknanya di kamus atau di Google. Setelah kita mencari maknanya, baru nanti kita akan mengetahui informasi isi teks tersebut. Nah, contoh yang pertama di sini lingkungan sekolah yang sehat. Nah, kalian perhatikan judul teks non-fiksi ini. Setelah kalian baca judulnya, kita bisa mengetahui kata kunci dari judul tersebut adalah yang pertama lingkungan sekolah, yang kedua sehat. Nah, setelah kita mengetahui kata kunci ini, kita mencari maknanya. Ini kata kunci dari teks lingkungan sekolah, yang keduanya sehat. Makna dari lingkungan sekolah kita cari dari kamus ya, dari kamus bahasa Indonesia atau kita cari di Google pengertiannya atau artinya. Lingkungan sekolah adalah unit ruang di lembaga pendidikan formal yang memberikan efek membentuk sikap dan mengembangkan potensi siswa. Sehat, baik seluruh badan dan bagian-bagian tubuh atau tidak sakit. Itu pengertian dari sehat. Berikutnya, nah, setelah kita menemukan kata kunci yang terdapat pada judul teks, kita dapat memperkirakan isi teks. Artinya, sebelum membaca teks secara utuh, kita sudah memperoleh gambaran mengenai isi teks. Ya, maksudnya dengan kita mencari kata kunci dan maknanya, jadi sebelum kita membaca teksnya, kita sudah bisa mengetahui informasi isi teks tersebut. Nah, di sini tadi lingkungan sekolah yang sehat. Informasi yang kita dapat dari judul tersebut adalah lingkungan sekolah merupakan bagian dari kehidupan yang tidak bisa terpisahkan. Karenanya, menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih sangat penting untuk dilakukan. Contohnya seperti membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan kelas. Lingkungan dalam keadaan kondisi bersih serta sehat akan membuat para siswa merasa betah, merasa nyaman, dan kesehatan tubuhnya terjaga dengan baik. Nah, ini adalah informasi yang kita peroleh dari judul lingkungan sekolah yang sehat.
Contoh berikutnya, yang kedua yaitu mencegah bahaya demam berdarah. Coba kalian perhatikan dengan teliti, ini judul teks non-fiksi, mencegah bahaya demam berdarah. Dari judul ini, kita akan mendapatkan kata kunci dari judul tersebut. Kata kunci yang pertama yaitu mencegah, kata kunci yang kedua yaitu demam berdarah. Nah, setelah kita mencari kata kunci tersebut, kalian cari maknanya. Makna dari kata kunci tersebut, yang pertama kata kuncinya mencegah, maknanya menahan agar sesuatu tidak terjadi. Yang kedua, demam berdarah, artinya penyakit yang mudah menular yang berasal dari gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nah, ini adalah kata kunci dan maknanya. Nah, setelah kita mengetahui kata kunci dan maknanya, kita bisa mengetahui isi informasi tersebut dari makna ataupun kata kunci yang tadi. Nah, judul teks mencegah bahaya demam berdarah. Informasi yang kita peroleh dari judul tersebut, yang pertama menjelaskan penyakit demam berdarah. Yang kedua, menjelaskan alasan kita harus mencegah demam berdarah. Yang ketiga, menjelaskan cara mencegah demam berdarah. Nah, itulah tadi ada beberapa contoh bagaimana cara kita mencari kata kunci dan maknanya untuk mengetahui informasi isi teks. Sangat mudah dan mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.